Kita teruskan ke kolom ya. Kolom dan box culvert. Apa kolom dan box? Kolom itu kolom ya, box culvert itu gorong-gorong. Ya, bahasanya kita adalah gorong-gorong. Ini sama dengan yang kemarin-kemarin ya. 6 nomor ini harus kita pahami. Ya, 6 nomor harus kita pahami untuk menentukan banyak hal ya. Yang pertama ini saya ulangi lagi, menghitung berat elemen. Berat cetak itu untuk menentukan alat angkat. Mempelajari tentang crane yang ada. Atau kalau belum punya, mempelajari crane yang ada di brosur atau yang kontraktor penyedia jasa itu, crane. Punyanya apa saja sehingga kita milih yang ini sih, crane yang A misalkan atau yang B dan seterusnya. Kemudian posisi titik angkat. Ini kita harus juga menentukan karena ini menyangkut apa? Kerusakan daripada elemen recetak itu. Kalau kita salah ngangkat di titik angkatnya ya bisa menjadikan elemen itu menjadi rusak. Kemudian tali ini menyangkut masalah keamanan ya, keamanan daripada cara pengangkatan itu, jangan sampai tali ini putus terus hancur. Kemudian menghitung kekuatan ya, pada saat diangkat ini beton umur berapa sehingga mempunyai FC aksen atau tegangan karakteristik itu pada umur saat dia dilakukan pengangkatan. Yang pertama untuk di stockyard atau yang kedua pada saat dia di posisinya ya. Yang ketiga saat dia overtopping. Setelah selesai atau saat servis ya. Saat overtopping itu nanti dihitung berdasarkan pada saat dia diangkat di tempatnya. Pada saat dia diangkat di tempatnya itu kita harus membebani dia dengan beton basah yang ada di atasnya. Yang belum komposit dengan cetaknya. Baik di balok juga demikian, di kolom juga demikian. Nomor 5, alat sambung ya tipenya. Kolom ini gimana nyambungnya? Pakai dry connection atau wet connection ya atau growting atau macam-macam. Nanti ada beberapa contoh tentang kolom pracetak. Nah, ini adalah yang sering digunakan orang ini kolom pracetak. Jadi kita membuat sambungan kolom itu seperti gambar itu. Jadi di sini itu lubang-lubang nih ya. Nanti ini dimasukkan ini ke dalam situ. Dalam lubangnya. Setelah dimasukkan dia di growting. Di growting itu mungkin lewat sini ya. Dimasukin growting sampai dia keluar di atas, mungkin begitu ya. Sampai di growting. Jadi kalau di growting dari bawah sini terus dia sampai keluar ke atas sini nanti dia sudah penuh. Kalau dia sudah penuh, ya sudah aman ya, kita sudah aman. Artinya sudah terkoneksi dengan betonnya. Nah. Ini contohnya. Contohnya memasukkan tulangan ke dalam lubang kolom. Ini tulangnya di bawah, lubangnya di atas. Ya, nanti kalau dia sudah tergrowting, misalkan ini kolom yang sebelah sisi atas ya. Di sisi atas.
Di sisi bawah. Ya, saya potong. Ini besinya. Tulangannya misalkan, tulangnya tadi yang di sini tadi kan sudah nancep ya. Ini masuk ke sini. Masuk ke sini. Ya. Kemudian dia di sini itu ada lubang yang sudah disiapkan, nanti dimasukkan growting. Terus nanti lubang itu bisa keluar ya, keluar di sini misalkan. Jadi dimasukkan growting ke sini, keluar ke sini. Dimasukkan dari sini, keluar ke sini. Kalau dia sudah keluar, berarti di sini itu penuh. Ini penuh growting. Growting itu sebagai lemnya itu loh, supaya dia lengket dengan lubang yang sudah disiapkan. Ya, kalau sudah lengket berarti dia sudah punya friksi, kemampuan friksi tariknya sudah lengket, itu dicabut adalah sulit. Ya, ini macam-macam ini caranya growting. Yang penting itu dia harus terisi. Tidak boleh bolong begitu, nanti dia goyang-goyang itu. Jadi harus diisi, di growting. Ini ya. Ini tulangan dari bawah. Lubangnya sebelah atas. Nanti masuk sini nih. Kolomnya. Ke sini. Ya. Nanti dia menjadi satu. Nah, panjangnya berapa ini? Ini harus kita tentukan ya panjangnya ini. Ini harus sesuai dengan panjang penyaluran. Berapa ini? Di aturan ada ya. Di SNI bisa dilihat bahwa dia harus sesuai panjang penyaluran. Karena untuk mengantisipasi cabutnya itu, dia nggak boleh tercabut terus lepas. Makanya ada growting. Nah, kalau sudah ditancapkan terus growtingnya masuk sampai keluar di atasnya, itu berarti dia sudah terisi penuh. Ada pertanyaan? Ini kita termasuk dengan sambungan basah ya. Karena kita tidak menggunakan sambungan sistem kering ya. Kita di sini menggunakan sambungan basah. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, ini sama ya. Dimasukkan. Ini lubang-lubang growting seperti ini. Nah, ini kalau sudah masuk di growting sampai keluar ke situ, yang di atas itu. Kalau sudah keluar situ berarti isinya itu sudah penuh. Di growting dari bawahnya ya. Ini. Kira-kira kalau digambar secara skematik itu seperti ini lah. Misalkan masuk sini ya. Ini kan tulangannya dari atas. Tulangan dari atas. Tulangan dari bawah. Tulangan dari atas. Kalau dia nyambung, lubang ini harus tertutup. Harus terisi. Diisi dari sini, keluar dari sini.
Kalau itu sudah begitu berarti ini penuh. Nah, kalau penuh berarti dia sudah dilengketkan ke dinding lubang. Ini dinding lubangnya di sini. Artinya dia sudah menjadi satu. Begitu ya, kira-kira skematiknya seperti ini. Ya, kalau ini yang kita sebut dengan sambungan kering itu tadi. Atau dry connection. Dia menggunakan baut ini. Ya, ini menggunakan baut. Ini dikencangi pakai baut ya. Nah, bautnya merupakan angker dari bawah ya. Kemudian ini juga sudah ada angker-angkernya di bawah dalam sana. Ya. Hingga dia sudah menjadi satu, plat ini. Dia menjadi satu, nanti dia masukkan lubangnya ke angker yang bawah, kemudian dikencangi pakai baut. Jadi bentuknya itu kira-kira begini. Ini lubang. Ya. Ini bentuknya plat ya. Dari plat baja yang sudah lengket ke itunya. Kemudian ini bautnya di sini nanti. Ini masuk ke angker, baru di kepalanya dikencengin. Ini yang kita sebut dengan dry connection, ya, sambungan kering. Kita tidak menggunakan pengecor. Nanti yang ini ditutup. Kalau sudah selesai, ini nanti ditutup. Grouting juga, tapi grouting itu untuk menutup baut ini aja. Supaya enggak terkorosi atau apa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat gambar sebelahnya itu kan di sini yang dry connection itu di sini nanti. Ini kolom-kolom yang berdiri, ya. Nanti di konsol-konsol itu nanti diberi balok ini. Ini nanti di sini ada baloknya, ya. Numpang di konsol-konsol itu nanti, ya. Numpang gitu. Itu kalau kolomnya seperti ini. Ini kolom-kolom diberdirikan, jadi seperti baja aja dia. Diberikan seperti itu, nanti ditumpangi balok, kemudian baloknya itu nanti dijadikan satu ya, dicor. Ini masih wet ini. Jadi nanti dicor, kemudian dia akan menjadi satu. Ini ya. Nah, sebelum dia dikerasi atau dia di-grouting, ya, jadi ini harus diberi penyangga. Ini penyangga-penyangga ini itu harus menjamin ya, penyangga-penyangga ini harus menjamin bahwa ini itu sudah tegak lurus. Ya. Ini tegak lurus. Tidak boleh goyang. Kemudian kita lakukan grouting setelah dia apa namanya? Mengeras, ini boleh dilepas ini groutingnya. Anuannya kok groutingnya. Penyangganya boleh dilepas. Ya. Harus disangga itu. Nanti kalau lantai berikutnya ya disangga di lantainya. Misalkan ini satu lantai ya, misalkan ini satu lantai di sini, maka di sini kan ada lantai nanti. Lantai beton. Nah, ini nanti disangga lantai sini. Lantai betonnya di sini. Ini sudah selesai, berarti yang bawah sudah
sudah selesai. Itu sedikit ya tentang kolom. Jadi kolom kadang-kadang kalau ambil-ambil TA itu sering menggunakan modifikasi plat balok kolom. Jadi dia mencari data gedung di salah satu gedung yang ada di mana yang dia punya datanya itu. Kemudian gedung itu dia desain ulang, judulnya modifikasi, misalnya modifikasi perencanaan struktur gedung A ya, A itu namanya, dengan sistem pracetak. Nah, gitu. Terus di dalamnya, kalau kita membuat TPI-nya itu, tata penulisan itu, maka di dalamnya dibatasi lingkupnya apa. Lingkupnya dibatasi, yang dipracetak adalah balok, plat, dan kolom. Bahkan kalau di pelabuhan itu, plat, balok, ya, file cap, ya, pur itu juga di precast. Terus balok vendor juga di precast. Itu banyak yang pelabuhan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, tapi ada juga yang melakukan seperti itu, perubahan menjadi gagal. Jadi precast ini memang bisa mempercepat pelaksanaan. Karena kita lagi membangun, lagi menggali pondasi, membuat pondasi, kolom-kolomnya sudah jadi di pabrik. Tinggal atau di sekitar lokasi situ ya. Kemudian tinggal kita memasang aja, menyusun yang namanya erection itu. Ya, gitulah kolom ya, balok sudah, plat sudah. Caranya ngangkat juga mesti harus hati-hati ini. Kita lihat yang ini. Ini kan cara ngangkat kolom yang sebelah kanan ya. Nah, seperti itu. Pakai tower crane, crane yang pakai boom ya. Kita bandingkan tingginya kolom itu dengan orang yang ada di bawah itu kan tinggi banget. Ya, ini kan orang bawah, ini kan gambar orang. Nah, itu bisa kita katakanlah orang itu tingginya 1,7 gitu, berapa kalinya itu kolom itu diberdirikan seperti itu. Nah, ya begitu dia sudah berdiri masih dipegangi sama crane itu. Kemudian dipasang penyangga. Ngangkatnya juga tidak boleh terjadi momen yang signifikan ya. Di sebelah kiri kan kita bisa lihat nih. Sebelah kiri ini. Kita bisa lihat di sini ngangkatnya kan titiknya. Jadi nanti kalau diangkat ini harus mampu menerima cantilever ini sepanjang ini. Ini diangkat. Sana juga harus bisa berlaku seperti cantilever. Karena ini titik angkatnya di sini. Nah, jadi tulangannya misalkan tulangannya ada di sini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu tulangan-tulangan yang atas harus mampu menerima cantilever. Nah, kita mesti harus menghitung sebagai engineer lapangan ya. Kita harus menghitung, itu bertanggung jawab atas pengangkatan itu. Jangan sampai diangkat terus patah. Nah, itu yang bahaya. Nah, pada saat diangkat itu, umur beton itu belum sampai cukup umur. Biasanya baru umur 7 hari atau 14 hari gitu ya, diangkat. Nah, kemampuan dia kan belum full 100%. Ya, kita lihat di konversi ya, kemarin kan sudah ada tabelnya itu. Kalau beton berumur 3 hari itu berapa persennya kemampuannya. Kalau dia 7 hari berapa persennya, 14 hari berapa persennya. 28 hari baru 100%. Nah, karena konsepnya precast ini adalah untuk mempercepat konstruksi ya, waktu konstruksi, maka biasanya belum cukup umur sudah diangkat. Tapi diangkat dengan syarat harus dilakukan perhitungan pada saat umur beton saat diangkat. Jadi jangan sampai dia jadi patah. Oke. Kalau ada pertanyaan?
Ada. Saya teruskan ya. Saya teruskan ke box. Nah, ini proyek yang sekarang ini, tahun-tahun sekarang ini, banyak yang proyek menanam box ini. Ya, proyek yang untuk tiang panjang gedung itu sudah jarang. Ini termonitor dari lab-nya kita yang di ITS ini. Dulu pada saat gencar-gencarnya tol Trans Jawa, Trans Sulawesi, Trans Sumatera itu tes tiang panjang itu banyak banget. Sekarang yang banyak itu box. Nah, ini mungkin proyeknya yang lagi banyak itu adalah drainase. Drainase kota ya, supaya tidak banjir dan sebagainya. Dan biasanya saluran ini yang menjadi pegang peranan. Kalau box covernya buntu atau banyak sampah itu jadi banjir. Nah, sekarang banyak precast, pabrik-pabrik precast itu yang membuat box. Box cover itu kalau kita membuat pabrik itu membuat elemen seperti ini. Ya. Ini box cover ini. Jadi dia bentuknya sudah langsung menjadi satu ya, satu lingkaran ini tertutup. Nanti ada beberapa box yang memang dilubangi sengaja ya, dilubangi untuk manhole. Tapi tidak semua box dilubangi. Jadi ada tempat-tempat beberapa jarak tertentu, kan box ini lebarnya kan sekitar 1,2. Jadi kalau kita di pabrik itu, kalau kita lihat 3 dimensinya, ini sekitar 1,2. Nah, ini variatif. Kalau untuk yang box-box besar untuk nutup kali, itu biasanya sampai 3,5 sampai 4 meter. Ukurannya. Ada yang kecil-kecil, yang 80, yang 90, yang 60. Kecil-kecil ada. Tapi paling gede yang saya tahu ini 3,5 sampai 4 meter. Itu yang ditanam di Surabaya itu di daerah Banyurip sana itu menggunakan box-box cover yang ukuran gede gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini yang namanya UDITS. UDITS itu saluran. Sorry. Nah, terus ditutup. Nah, ini berarti cover ini ya. Tutupnya. Ini namanya UDIT-nya. UDIT. Saluran U. Nah, ini juga banyak digunakan di kita, di Surabaya ini. UDIT ini. Nah, di beberapa tempat ini juga ada yang dilubangi ini. Ini untuk manhole juga. Berarti ini yang kita sebut dengan UDITS ya. Kalau ini box itu tidak ada tutupnya. Jadi langsung keliling, tutupnya dia langsung bentuk lubang begini ya. Itu manhole. Ini sama. Ini sananya juga kira-kira sekitar 1,1 sampai 1,2 meter. Ya, antara 1 sampai 1,2 meter. Ada yang 1,2 meter tapi tutupnya itu 60 sentian ya ada. Jadi jajar-jajar begitu, enggak masalah. Masalah. Yang penting dia nutup semua. Ya. Ini box ya. Nah, terus kalau kita lihat bagaimana dia cara mengangkat. Begini. Ini kalau box ya.
Jadi dia diangkat seperti itu, kemudian diletakkan dengan menggunakan mobil crane itu. Ini box ukuran besar ya, bersaluran, misalnya kan gitu. Syaratnya apa? Tanah dasar ini kita harus padat ya. Ini harus padat. Atau kalau dia lempung lunak ya, lempung lunak itu kadang-kadang ini ya ditucuk di sini. Ya. Diterucuk. Tahu terucuk apa enggak ya? Ada yang tahu terucuk? Iqbar. Tahu terucuk apa enggak? Permisi Pak, izin menjawab. Cerucuk itu yang buat memadatkan kondisi fondasi struktur tanah ya Pak ya? Berupa apa? Berupa apa, Iqbar? Atau bahannya dari apa bahannya? Setahu kamu. Mungkin dibuat seperti dinding itu ya Pak? Cerucuk dari Apa-apa? Dari mana? Dari apa? bambu Pak, atau kayu Bambu bisa. boleh. Bambu bisa ya. Dari bambu atau dari kayu. Kayu Ya, Pak. dokan misalnya. Ya. Jadi kalau sebuah bidang tanah tanpa atas ya. Bidang tanah kemudian dia diterucuki. Ya, diterucuk gitu. Jaraknya biasanya antara terucuk ini antara sekitar 40 cm. Nah, konsepnya kalau misalkan dia diterucuk dia begini, maka tanah-tanah yang di sini itu akan mampat ke samping-samping ya. Karena dia kan diisi. Jadi tanah itu akan mampat ke samping, ini juga mampat ke samping. Akhirnya apa? Tanah di antara terucuk ini menjadi padat. Nah, kalau dia menjadi padat, maka daya dukungnya naik. Daya dukung bisa naik. Kalau daya dukung bisa naik, berarti box culvert yang kita letakkan di situ itu menjadi aman, tidak ambles ke bawah. Ya, dia menjadi aman, tidak ambles ke bawah. Itu yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, itu yang untuk box culvert. Nah, pada saat pengangkatan ini, biasanya umur beton itu belum cukup umur, kecuali dia sudah stok pabrik ya. Berarti dalam 28 hari dia diambil, itu sudah full 100% kekuatan. Kadang-kadang dia belum kuat. Ya, kalau kalian di pengawasan yang harus mengawasi memproduksi si box culvert ini harus hati-hati. Sekarang ini banyak pabrik-pabrik yang membuat box ini salah pasang tulangan. Salah pasang tulangan. Misalkan saya punya box culvert ya, seperti ini. Yudit, nah Yudit. Bentuknya U. Terus ada tutupnya. Sering-sering di lab itu menguji ini kan diuji dengan beban maksimum, beban itu yang biasanya dipenuhi itu kalau dia 10 ton. 10 ton itu kalau dilewati truk itu aman. Roda truk itu aman. Nah, kadang-kadang baru dites sekitar 4-5 ton, ini pecah. Nah, setelah saya teliti, coba dihancurkan sekali, saya ingin tahu. Ternyata dia meletakkan tulangan itu salah tempat. Jadi tulangan diletakkan di sini.
Nah, kalau di situ tariknya ini kan enggak bisa ada yang megang. Jadi dia sudah pasti retak. Harusnya tulangannya itu diletakkan di bawah. Begini. Terus naik ke atas begitu. Terus di atas ada lagi. Nah, ya kalau terjadi tekanan begini ini aman ini. Tidak retak, ada yang memegang tulangan itu. Banyak itu yang salah. Ya. Yang ini kalau dia sudah tebal dari 20 cm itu harusnya ada tumpuk dua layer lah istilahnya. Jadi dia pada saat dia angkat itu dia kan yang tarik yang bawah. Ini tarik, ya. Tekan. Pada saat diangkat ya. Saat diangkat. Kalau diangkat berarti yang memegang tarik itu adalah ini. Tapi pada saat dia diletakkan, karena dia ada berat ini, ya, seolah-olah box itu akan menjadi seperti ini loh. Berarti tariknya menjadi atas. Tarik. Ini saat diletakkan ya. Sehingga ini jadi tekan di sini. Nah, artinya tulangannya dia harus double layer gitu loh. Gitu ya. Jadi mesti harus hati-hati. Kalau tutupnya sih dia enggak pernah bolak-balik angkatnya. Jadi sekali dia angkat itu dia pasti lenturnya ya. Tulangannya itu diangkat kan dia ke sana ya tulang angkatnya. Tulangan itu yang benar yang ini. Di bawah sana. Terus ini dikasih tulangan lagi. Sampai sini aja. Ya. Itu yang benar dari tulangan ini tarik sudah. Tidak pernah tekan. Kalau di bawah ini tekan tarik. Pada saat dia diangkat dia tarik di bawah. Pada saat dia diletakkan dia tarik di atas. Kalau ada tekanan dari ini kan ditekan truk nanti ya. Kalau ditekan truk ini kan akan ketekan ke bawah. Tekan ke bawah lah ini ada yang menahan di sini adalah tanah. Nah, sehingga dia nanti akan jadi seperti ini. Gitu ya. Itu konsepnya. Jadi kalau ada perusahaan, ini kemarin yang tes-tes di workshop kita, di sipil itu, banyak yang pabrik-pabrik itu yang tidak punya engineer, ya, pasangnya untuk saja tulangan. Kemarin itu ada yang dipasang satu layer tulangan diameter 5 mili cuma. Padahal tebalnya tutup itu 15 cm. Dipasang tulangan wire mesh 5 mili. Begitu ditekan di sini langsung patah dia, bukan lentur lagi sudah. Langsung patah jatuh di sini langsung patah. Jadi tulangannya juga putus. Saya lihat tulangannya kecil banget ya, diameter 5. Ya, letaknya juga di atas. Jadi tulangannya itu letaknya di sini letaknya itu. Sudah pasti ya patah dia. Nah, terus begitu diangkat, ini kan kemarin kan diletakkan di atas triplek ya, triplek itu seolah-olah wakil dari tanah. Kemudian diangkat pakai crane, ini jadi beban kan? Jadi beban ini. Loh, akhirnya yang ini yang patah. Ini patah ini. Patahnya dia begini patahnya. Ya, karena kena beban ini, kena angkat itu. Ya, tulangannya seperti ini, ada di atas saja tulangan. Bawahnya ada. Nah, hati-hati kalau di lapangan ya. Akhirnya ya kalau sudah produknya seperti itu
pembeli itu tidak akan mau beli. Ya, karena yang sudah diuji itu ternyata hasilnya seperti ini. Ada loh yang perusahaan itu tidak punya engineer itu. Karena ini sebenarnya bisa dihitung kok kalau ada engineer yang lulusan, walaupun nggak usah lulusan pengalaman, lulusan baru aja sudah bisa kan ngitung momen, ngitung tulangan, jumlahnya berapa, itu sudah bisa pasti. TA-nya sudah gedung kok. Misalkan begitu. Ya. Banyak ini box culvert. Kalau box culvert produk yang perusahaan gede ya, seperti ini bukan iklan tapi ya saya sebutkan aja ini supaya kata tahu seperti Wijaya Karya, seperti Utama Karya, seperti PP, seperti Adi Prikes, Adi Mik dan segala macam. Dia itu sudah ada lead bank. Nah, lead bank itu di situ engine-nya sudah banyak. Kalau sudah banyak engineer itu sudah pasti bisa ngitung lah. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang seperti ini yang ngetes itu biasanya masuk ya. Kemarin itu yang masuk itu perusahaan yang saya sendiri tidak kenal. Jadi kadang-kadang perusahaan itu karena orangnya kaya ya, punya lahan, bikin pabrik, terus meninjau ke perusahaan besar, kemudian dia nyuntuh ya toh. Nah, tapi dia tidak tahu tentang tulangannya, jarak tulangannya berapa, syaratnya apa, mutu betulnya gimana, cara mengaduknya gimana, mix desainnya gimana, cara curingnya bagaimana, dia tidak paham. Dia cuma paham luas pabriknya, alatnya apa, ya toh. Nah, itu dia pelajari seperti itu, dia bisa bikin, tapi tidak memenuhi kaidah-kaidah engineering. Nah, ini yang berbahaya. Punya duit bikin pabrik, tapi tidak mau bayar engineer. Ya, dia cuma nyuntuh-nyuntuh doang, mutu-mutu, melem, kemudian dia contoh. Nah, itu yang sekarang banyak terjadi. Karena perusahaan box culvert ini karena proyeknya banyak banget ya. Baik di Pemkot Surabaya, Malang, di mana saja. Banyak itu kota-kota itu yang lagi memperbaiki drainase kota. Sehingga box ini dibutuhkan banyak sekali. Sehingga perusahaan-perusahaan besar seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak mampu menyediakan. Karena kapasitasnya terbatas. Sehingga muncullah perusahaan-perusahaan kecil yang notabene dia kurang ahli ya toh. Tapi dia punya duit bikin modal ya, punya lahan, bikin pabrik. Tapi tidak mau membayar engineer. Seolah-olah gampang banget nyetak gini seperti bikin kue ya. Padahal itu ada ilmunya, ada ilmu mix design, ada jaminan mutu dan macam-macam. Nah, ini sering yang terjadi di lapangan seperti ini. Bahkan sudah terpasang itu ada yang patah. Itu dilewati patah. Itu banyak. Ya karena itu tadi perusahaannya tidak punya engineer sehingga dia biaya produksinya murah. Nah, sedangkan owner yang punya proyek itu maunya murah. Ya sudah ini aja, ada pabrik yang menjual misalkan perusahaan besar menjual 1.000, ada perusahaan lain yang menjual 600. Ya milih 600 lah. Supaya proyeknya cukup, duitnya sisa gitu ya. Tapi dia tidak nyadar bahwa itu akan menjadi bumerang kalau misalkan produk-produk itu tidak sesuai kriteria engineering. Ya, makanya kalau kalian kerja, misalkan diminta untuk perusahaan box culvert misalkan, ya harus ingat-ingat ini, diingat-ingat kalau dia mau minta ngirit, ya kalau bisa diberi saran lah, karena kalau bisa produknya itu terjual dengan baik, produknya baik, kualitas baik kan, yang untung juga perusahaannya. Kadang-kadang perusahaan itu maunya untungnya banyak, jadi dia kecil-kecilkan tulangannya, kita disedikit-sedikitkan tulangannya, pokoknya bisa jual murah menyaingi perusahaan-perusahaan besar. Ya akhirnya ya patah semua. Itu ya diklaim, akhirnya 2 kali kerja rugi perusahaannya ini, rugi. Ya, nah dulu pernah ada sudah perusahaan sama-sama besar,
sama-sama karya, sama-sama karya. Tapi karya yang satu ini sudah membuat tiang pancang pracetak sudah cukup lama, dan dia sudah cukup banyak penelitian, dia punya litbang. Nah, terus kemudian karya yang baru, dia kontraktor sebetulnya, core bisnisnya kontraktor, tapi dia membuat pabrik tiang pancang sendiri supaya tidak beli di luar, gitu. Supaya untungnya mau dimakan sendiri gitu. Nah, ya enggak apa-apa, wong dia namanya juga punya duit, gitu. Bikinlah pabrik, membuat tiang pancang sendiri, nyuntuh misalnya salah satu karya yang besar, dicontoh persis, mesinnya beli di mana, ya dia ikut beli, ya. Kemudian alat sambungnya beli di mana, dia juga beli. Begitu dia melakukan tes mandiri, artinya tes tidak untuk dijual ya, tapi tes untuk dirinya sendiri. Kira-kira produk saya ini sudah bagus apa belum ya? Dia membawa tiang pancang itu beberapa ke lab ya, beberapa truk itu ke lab. Dia mau uji coba ini. Hasilnya seperti apa. Ternyata tidak satu pun yang masuk itu. Ya kalau nggak salah pada saat itu dia membawa 9 tiang pancang. Tidak ada satu masuk. Satu tes tiang pancang itu harganya kan cukup mahal. Ya, cukup mahal. Jutaan ya. Jadi kalau dia membawa 9 itu kan lumayan juga. Ya, di atas 50 juta dia harus bayar ke ITS itu. Nah, ternyata nggak ada yang masuk. Karena yang buat pabrik itu tidak punya litbang, tidak punya engineer, yang ada itu engineer lulusan D3 yang saya tahu saat itu. Ya, jadi ilmu bertanya kurang matang ya. Peraturan membaca ACI, campuran mix design dan lain-lain itu kurang matang. Sehingga dia asal nyontoh saja, dia tidak memperhatikan hal kecil yang lain yang dia tidak ketahui. Nah, akhirnya dia baru sukses produksi tiang pancang pracetak itu setelah dia beberapa tahun kemudian dari tes yang pertama itu. Gagalnya itu sudah berkali-kali. Kadang sudah berhasil di badannya, gagal di sambungan. Ada yang sambungannya kuat, gagal di badan, gitu. Jadi, nah seperti begini-begini ini kita yang tahu ya kita wajib memberitahu. Saya kalau misalkan kalau lab itu sebetulnya ya untungnya semakin banyak yang ngetes ya kita semakin untung. Tidak, tapi tidak semena-mena seperti itu. Seperti box culvert yang seperti yang saya gambarkan ini. Itu kan milik perusahaan yang notabene tidak punya engineer, tidak punya litbang, tidak punya penelitian dan lain-lain ya. Saya beritahu, saya enggak semena-mena terus biar aja lah, biar tes bolak-balik kan lab dapat duit banyak, enggak seperti itu juga. Karena kita ini lembaga pendidikan ya, kita harus mendidik perusahaan-perusahaan yang kira-kira kurang paham ya, tentang engineering. Nah, kita kasih tahu, ini gini Pak, ini gini. Yang penting Bapak harus punya engineer yang bisa menghitung ini. Tuh, supaya produk-produknya ini dijamin kualitasnya. Baru dia paham. Kemarin itu dia bawa 6, itu nggak salah masuk cuma 2, yang 4 itu gagal. Nah, itu yang box culvert itu. Nah, letak tulangannya salah, diameternya mungkin kekecilan. Karena rupiahnya kecil, dia bisa menjual murah, lebih murah jauh dari milik perusahaan-perusahaan besar. Tapi kualitasnya nggak dijamin. Nggak dijaga gitu. Akhirnya gagal juga. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan tentang box ini? Nah, ini yang box culvert ya. Dia separuh-separuh karena dia gede banget, maka dia itu boxnya separuh-separuh. Separuh-separuh. Begini. Dan begini. Ya. Separuh-separuh begitu. Nah, nanti di sini ada plat baja yang dilas itu biasanya.
Nah, coba kita lihat ngangkatnya itu kan 4 titik ya. 4 titik ditempatkan pas di dindingnya. Jadi dia tidak mengalami apa namanya cantilever. Tapi di tengah itu mengalami momen lentur di sini ya. Nah, ini harus kita hitung karena ini mungkin umurnya belum 28 hari. Kalau sudah 28 hari ya enggak apa-apa, dia sudah 100%. Nah, ini boxnya seperti itu. Ngangkatnya kita harus hati-hati ya. Titik angkat seperti yang kemarin saya ceritakan, ketegangan kabel harus dijamin sama. Ya, kabel ini, dan ini itu harus dijamin sama ketegangannya. Itu dengan menempatkan roll ya di tempat tertentu di atas sana mungkin harus diletakkan seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang separuh-separuh tadi contohnya. Separuh-separuh tadi ya diangkat seperti itu. Nah, ini ada tempatnya untuk plat digandengkan ini. Di sini nih. Ini nih. Nanti itu dilas, kasih plat dilas untuk supaya dia bukan memegang kekuatan dia. Las plat itu tidak memegang kekuatan, tapi dia hanya untuk menyamaratakan saja, ya, supaya dia tidak geser gitu. Nah ini di bawahnya harus dijamin ini nanti, harus padat ini. Bawah ini harus padat. Ini harus padat. Gitu. Nah, ini cara ngangkat ya. Nah, ngangkat di sini itu kan kita lihat itu pakai backhoe, tidak pakai crane, pakai ekskavator. Ya boleh-boleh saja yang memang nggak ada alat lagi, diangkat pakai ekskavator. Yang ini belah sana pakai crane. Ya, kita lihat ngangkatnya ya. Jadi yang sebelah kiri itu dia masang pipa dimasukkan ke lubang sini nih. Ke ungu ini. Nah, dia masang pipa ini tembus ke sini ya. Kemudian tali itu dibelutkan ke sini. Pipa itu diangkat. Ini sudah oke. Bahwa ketegangan tali ini dengan tali ini sudah pasti sama. Ya, karena cuma 2 titik. Kalau 3 titik yang bahaya. Terus kalau yang sebelah kanan coba dilihat itu, pakai tali seperti itu, dikalungkan dia di sini, terus keluar sini, dikalungkan ke sana. Menurut kalian ini mana yang lebih benar ini? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kois? Iya, Pak. Kira-kira sebelah mana yang lebih benar? Sama-sama bisa ngangkat, tapi lebih benar yang mana kira-kira? Antara pasti dan tidak ya, Pak ya. Cuman kalau saya lebih ke condong ke bagian kanan. Sebelah kanan. Kois sebelah kanan. Imadudin sebelah mana kira-kira? Konsepnya. Apa sama dengan Kois? Saya juga kanan, Pak. Kanan ya. Apalagi nih? Yuka, ada Yuka. Ada, Pak. Yuka milih yang mana? Yang lebih benar? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan juga kayaknya, Pak. Kanan juga. Nggak ada yang kiri ya? Saya pengen tahu.
Nanti kita bandingkan alasannya. Saya kiri, Pak. Siapa yang pilih? Saya, Pak. Siapa nih? Namanya. Asriel, Pak. Siapa? Asril. Iya, Pak. Asriel, Pak. Sekarang saya tanya, yang milih kanan, Imadudin tadi, alasannya apa kok lebih benar yang kanan? Saya ganti kiri, Pak. Loh, ganti kiri. Ganti kiri, Pak. Kok kenapa kok kanan? Semoga ada hubungannya sama engineering ya Pak. Cuman kalau menurut saya mungkin yang pertama dengan alat pengangkatnya mungkin kalau yang kanan lebih prefer emang sesuai Pak. Yaitu kayak pakai crane. Kalau yang kiri kan pakai mobil keruk. Jadi kayak mungkin dari situ. Alasannya dari situ, salahnya dari situ ya. Mungkin benar seperti itu. Tapi konsep pengangkatannya kalau itu kan cuma Ya, alat Pak. angkatnya ya. Oke lah, angkatnya memang lebih cocok yang kanan. Tapi konsep pengangkatannya itu Kalau kenapa yang kok kanan? Kok kalau talinya dari konsep sisi pengangkatannya menurut saya kalau misalnya kayak diangkatnya dari sisi tengah-tengahnya mungkin secara beban yang untuk dibaginya itu lebih merata Pak. Kalau misalnya di sudut ujung atas kan kayak apa ya, cuman bertumpu pada hal yang lebih kecil Pak. Maksudnya secara luasannya kan lebih kecil, akhirnya kan mereka kayak bagian atasnya itu kayak memegang tanggung jawab berat yang bawahnya semuanya gitu. itu yang mana itu? Yang kiri? Untuk yang kanan Pak, kan ya. Bapak nanya yang kanan, kenapa saya bilang? Nah, yang kanan. Nah, maksudnya kenapa kok sistem pengangkatannya, cara mengangkatnya itu, talinya itu kok seperti itu kamu milih yang kanan kan tadi? Iya Pak. Ya. Kenapa enggak milih yang kiri? Yang kiri berarti kan lebih jelek tuh menurut kamu. Entah Pak, saya lihatnya kayak lebih rentan Pak, mungkin gitu. Yang kiri lebih rentan? Iya Pak. Feelingnya seperti itu ya, oke. Imadudin jangan balik lagi, kenapa pindah ke kiri? Ya, Pak. Soalnya yang kanan ini bisa bikin patah, Pak. Ada gaya tekanan ini, Pak, ke dinding kanan kirinya, Pak. Itu alasannya Imadudin itu, benar itu. Jadi cara ngangkatnya alatnya memang benar yang kanan ya, tapi konsep pengangkatannya itu benar yang kiri. Lebih benar yang kiri, walaupun yang kanan itu juga bisa diangkat, tidak ada nyari masalah. Karena kalau yang ini, yang sebelah kanan ya, kalau kita ngangkat begini, ini ada gaya ke sini loh. Nah ini kalau diuraikan ke horizontal kan ke sini gayanya. Itu bisa nekuk ini nanti. Paham ya? Asril, tadi milih mana Asril? Kiri, Pak. Saya, Pak. Kiri. Iya, Pak. Kiri Asli itu dinding ini bisa bertahan, tidak bisa melengkung ke dalam atau keluar. Karena yang diangkat itu lubang ini. Ya. Kanan itu loh, karena enggak apa-apa kok enggak patah ya, kebetulan enggak patah karena gaya horizontal itu kecil dibandingkan ketebalan dinding itu. Nah, kalau dinding itu tipis, patah dia. Ya, ngangkatnya bisa. Tapi konsep ini lebih baik yang kiri gitu loh menurut saya. Ya, karena kiri itu tidak akan ada tekanan terhadap dinding ke dalam ya. Kalau yang kanan ada tekanan ke dinding yang ke dalam. Nah, ngangkat bala itu juga begitu. Ngangkat bala itu di ujung-ujung ngangkat begini sama agak ke tengah begini. Itu baik yang agak ke tengah loh. Ya. Karena yang di ujung-ujung itu akan gayanya ini besar. Kalau yang agak ke tengah ini kecil. Ya, sehingga gaya tekan itu menjadi lebih kecil dan tekuknya juga dia sepanjang ini. Kalau yang agak tekuknya panjang dia segini. Ya, jadi lebih benar yang agak ke tengah. Namun yang harus dicek bahwa yang sisa ini cantilever ini harus mampu menerima momen negatif yang begini. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, saya punya pengalaman, ini saya tunjukkan saja pengalaman saya pada saya mengangkat
U-shape ya, bukan box culvert tapi U-shape ya, bentuknya seperti box culvert ya. U-shape untuk dermaga. Tingginya itu sekitar 2,1 meter. Dindingnya cuma 8 cm. Ya, gambarnya ini. Ini saya tutup dulu. Gambarnya ini. Ini yang pengalaman saya ini saya gambarkan karena kayak nggak punya fotonya. Ya, ini tingginya sekitar 2,1 ya. 2100. Tebalnya ini cuma 8 cm karena dia hanya decking saja sebetulnya. Jadi tulangannya itu ada di sini. Ini. Ada tulangan yang ke atas ini. Keluar ini. Ya. Ini pada saat diangkat, dinding ini bergetar ya, bergetar ke sana dan kemari. Saya sendiri pada saat mengangkat ini saya takut juga. Jangan-jangan patah semua itu. Nah, oleh karena itu dalam desainnya saya pasang tie rod. Ini dari baja atau kayu yang dibor dalamnya, kemudian dikasih as, kemudian dibaut di sini. Nah, sehingga dinding yang 8 cm ini tadi, dia tegar, dia tidak goyang-goyang. Setiap elemennya dibuat seperti itu. Atau kalau dia balok, kan ini panjang nih dulu nih. Panjang banget ini. Kira-kira sekitar ke sana itu sekitar 8 meter. 8 meter. Ya. Nah, nanti kalau sudah duduk di atas pile cap, ini dicor semua ini. Dicor beton semua. Nah, kenapa kok dirubah precast? Karena kalau dirubah precast itu karena apa? Karena nggak kuat kalau precast itu ngangkat balok penuh 2100 kali lebar 80 ini. Ini lebarnya 80, 800 mili. Nggak kuat. Ngangkat crane, nggak ada yang kuat itu. Makanya dibuat tipis seperti itu supaya seolah-olah ngangkat casting itu. Ya toh? Ngangkat casting aja. Nah, itu dikasih tie rod seperti itu supaya dinding yang 8 cm itu tidak bergerak-gerak. Sehingga tidak menimbulkan retak. Kan rawan banget di sini retaknya nih. Ini rawan ini, retak ini. Atau begini. Ya, bisa juga retaknya begitu. Ya. Ini ada di pelabuhan ini, pelabuhan di Perak sini Surabaya. Nah, dan setelah itu didudukkan di tempatnya di atas pile cap, baru nanti dicor bersama plat cetak, super topping. Ini dicor ini sampai ke bawah sini. Nah, jadilah dia balok utuh dia. Jadilah dia balok utuh. Yang ini precast. Yang ini precast ini. Ya, gitu ya. Gede banget baloknya untuk pelabuhan kok. Dia ditumbur kapal kira-kira 30 DWT. Besar banget, dia harus besar. Nah, saya membuat konsep pengangkatannya di sini. Ini saya buat anker gitu ya. Nanti diangkat pakai tali yang di sini. Jadi kita nggak ngangkat ini. Nggak ngangkat dinding ini, ngangkat lantainya yang diangkat. Nah, itu. Ya. Nah, jadi precast ini memang zaman sekarang sering dipakai orang karena dia bisa cepat waktunya. Ya, dengan membuat
Kalau seperti ini, itu saya bisa menghematkan waktu kontraktor itu sampai 3 bulan. 90 hari dia bisa lebih cepat. Karena ini kan macam dipasang di Perak. Precast ini dibuat di Jalan Jakarta. Surabaya. Nanti terus diangkut pakai trailer ke pelabuhan. Pelabuhan baru diangkat di tempat-tempatnya, baru dicor di pelabuhan. Tanpa booking sudah. Jadi U-shape ini sudah jadi booking. Nggak pakai peranca-peranca lagi, dia langsung duduk di atas pile cap sebagai tumpuan, kemudian dicor, sudah selesai. Nah, kontrolnya yang ngitung ini, yang merubah ini kan kita sendiri ya. Jadi perencanaannya pelabuhan itu dari Inggris ya. Itu kemudian di review oleh kontraktornya. Nah, kontraktornya menggunakan tenaga ahli ya. Engineer dari ITS itu ya, termasuk saya juga di sini. Pada saat itu, ini sudah lama banget ini. Ya, ini adalah salah satu cara membuat precast dan mengangkat yang benar gitu loh. Nah, pada saat ini diangkat di sini, saya memang sudah memperkirakan bahwa ini adalah bergetar. Kalau pirot ini nggak dipasang, patah ini sudah pasti patah. Tipis banget kok. Bayangkan 2 meter tebelnya cuma 8 cm dari beton lagi. Ya, pasti goyang-goyang dia. Jadi pada saat di tempat pencetakan Jalan Jakarta itu sudah dipasang pirot-pirot ini. Ini sudah dipasang duluan. Supaya dia tidak bergerak. Itu. Ya. Oleh karena itu, maka kita precast ini kita harus paham tentang metode ya. Jadi kalau precast itu yang kita pahami itu harus metodenya. Metode itu kita harus paham dan harus dinyatakan dalam bentuk metode pelaksanaan. Kan di sini kan kalian belajar PMK ya, peralatan dan metode konstruksi. Nah, metode ini yang harus kita tuangkan. Makanya kalau ada TA-TA yang menggunakan beton pracetak, misalnya modifikasi ya, gedung modifikasi beton pracetak, itu metodologi pelaksanaan harus diungkap di dalam itu. Diungkap, karena beda metode, beda cara menghitung. Ya, jangan sampai cetak seenaknya begitu terus. Nah, tidak bisa begitu. Kita harus lihat metodenya. Metode harus diungkap urut-urutannya itu ya. Nah, urut-urutan cara melaksanakan itu nanti menentukan kita bagaimana kita menghitung. Itu kalau pracetak. Seperti ini kan metode ya. Metode harus ada plat pracetak di sini. Kemudian U-shape-nya dengan tebal 8 cm diangkat kapan, diangkat umur berapa, diangkat. Kemudian tie rod ini dibuat dari apa. Itu kita harus paham. Kita harus ngerti satu-satu. Nah, supaya pada saat pengangkatan tidak terjadi kegagalan. Itu ya. Nah, kalau tebal seperti ini terus kita angkat seperti contoh yang tadi ya. Ditalin begini. Ya sudah pasti patah dia. Sudah pasti patah. Ya. Bahaya ya. Atau diangkat di tie rod-nya itu, diangkat di sini. Bisa, tapi tie rod-nya harus kuat kan? Nah, ini harus gede nih. Dan ini tidak boleh sobek di sini. Nah, makanya saya tidak mengarang seperti itu pada saat itu. Saya karang di bawah, karena ini lebih tebal ini. Ini tebal ini. Ini kira-kira sekitar 22-an lah. Sentimeter. Jadi tebal. Ya, dia sudah cukup dia untuk menahan benturan. Jadi dia nanti kalau diangkat ini kan dia lentur ke begini. Ya, lentur begini. Nah, tulangan bawah ini harus dapat tulangan tarik. Ya, tulangan tarik. Nah, terus kok enggak double 2 tulangannya? Cukup 1 karena dia tidak mungkin tertekan. Karena dia duduk di tempat yang keras, file cap, yang keras, dia duduknya rata. Dia tidak mungkin bisa melengkung begini. Nah, cukup di bawah ini tulangan 1 layer saja.
melengkung ke atas tidak bakal terjadi. Nah, seperti gitu kan kita harus punya feeling. Nah, punya feeling. Ya, makanya cuma satu lapis. Kalau dua lapis pun, misalnya ruangannya kurang, itu tidak di atas, tapi di sini, numpuk di sini. Karena untuk menahan momen positif terus, tidak pernah momen negatif. Ya, karena dia duduk di pile cap, bukan duduk di tanah. Kalau box cover tadi kan di tanah. Nah, tanah itu punya daya dukung dan yang di dekatnya dinding ini bisa turun kalau tanah. Yang ini ditahan ke atas, maka bisa melengkung dari sini. Kalau ini enggak. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya akhir sampai sini saja.